Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu lan mengku apa annal makna anna zuhurul haqqi ta'ala, setuhune maknane dawuh anna zuhurul haqqi ta'ala, anna zuhurul haqqi ta'ala setuhune pertelane Allah kang hak lana keduwene kita iku min waroi hijabun saking burine hijab al mukawanati rupane yo pira-pira barang kang den anakake alam semesta, pohon, kita atau semuanya lagi. Walladzi aujaba dhuhuriya huwa utawi anane wa utai Allah iku alladzi dzat aujaba kang majibake sapa alladzi dhuhuraha ing pertelane mukawanan. Wa wuqul absari lan tumibane pira-pira pendengar alaiha ing atase mukawanan. Walau la tajallihi lan lamun ora tajalline Allah utawa wujude Allah fi hadil mukawanati ing dalem iki kilah mukawanat utawa barang-barang sing ana bi ayat tajalli gambare yen to tajalli sapa Allah at-tajalli al-haqiq kelawan tajalli kang hakikat alladzi la khofa'a alladzi kang la khofa kang ora ana samariku maujud maha husatan alladzi yo laat mahalat mongko yaktane leder watalasat yo kobong walam yakok lan ora tumibo alaiha ing atase mukawanat apa absorun pira-pira peningal bidalil qaulihi ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Beberapa pertemuan ini kita membahas tentang sifat Allah, tauhid Allah. Jadi ini memang materi-materi kelas tinggi. Jadi sebelumnya saya izin menyampaikan permohonan maaf bila sampean nggak paham, mungkin karena saya tidak mampu menyampaikan keterangan sehingga sampean nggak paham sepurane. Atau kemungkinan yang kedua memang sampean bodoh-bodoh, jadi ora teko mikir. Ya, sing kedua lah. Tapi yang pertama mau, yang kedua niki. Nah, krono niki masalah tauhid, Pak. Nek sampean gak paham, ojo mbok peksa. Lek sampean gak mudeng, ojo nyalahne ilmune. Lek nyalahne kula gak apa-apa, ojo nyalahne ilmune. Karena memang tidak semua orang bisa memahami hal semacam ini. Ini diperlukan apa? Nurul yakin. Jadi isim penting ngaji ngono wae. Ngaji sing tenanan, engko lek wae paham Gusti Allah wae Paham. semua. Yes. Nah, kemarin kita sampai bahwa kenapa kita bisa melihat mukawanat, padahal mukawanat itu adalah sesuatu yang menghalangi kita sehingga tidak bisa melihat Allah, ya kan?
Saya ulang lagi, kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Karena kita masih menganggap ada sesuatu yang ada bersama dengan Allah, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Jadi ada penghalang. Lalu kemudian adanya penghalang itu, ya, adanya penghalang itu, kenapa kita bisa melihat penghalang itu? Karena di situ ada Allah. Karena kalau tidak ada Allah, maka kita juga tidak bisa melihat penghalang itu. Angel kan? Jadi sempenak ini balik nih. Kenapa kita di sebuah ruangan yang gelap gulita kok tidak bisa melihat sesuatu, padahal di situ ada banyak sekali. Bahkan kita juga tidak bisa melihat diri kita sendiri. Karena di situ tidak ada cahaya. Kalau sudah ada cahaya matahari yang bersinar, misalnya dari celah jendela kaca, maka otomatis kita bisa melihat. Jadi kenapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya. Cahaya apa? Kalau di dalam hal itu ada cahaya matahari. Nah berarti kenapa kita bisa melihat mukawanat? Karena di situ ada peran Allah di baliknya, yaitu Allahnya tidak nampak, tapi hakikatnya ada peran Allah sehingga kita bisa melihat. Seandainya tidak ada matahari, maka tidak ada cahaya. Dan ketika tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Seandainya tidak ada Allah, maka tidak ada cahaya. Dan seandainya tidak ada cahaya Allah, maka segala sesuatu tidak akan kelihatan. Ya, dong ya? Nah, kemudian perlu kita pahami, kan kadang itu orang itu kan bertanya atau mencari-cari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis diomongane Allah itu dekat ya panggah ora ngandel. Allah bersama kita ya wis panggah ora ngandel. Panggah mencari, panggah mencari-cari di mana Allah itu. Nah, maka di sini ditekankan bahwa wujudnya Allah, artinya nampaknya Allah, ya, nampaknya Allah itu hanya bisa dari belakang hijab, hanya bisa dari balik tirai, ya, nampaknya. Misalkan hantu jin itu kenapa tidak nampak? Karena kita beda alam. Ada tirai yang memisahkan antara alam nyata dan alam tidak nyata, alam gaib. Dan ketika tirai itu dibuka, maka kita bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Ngerti ya? Jin. Allah beda. Allah itu menampakkan diri itu tetap dari balik tirai. Gak bisa Allah nampak secara langsung, menurut maksudnya. Jadi sampai kiamat pun, sampai mati pun, sampai tidak akan pernah bisa melihat Allah, karena Allah selalu muncul di balik tirai. Nyonyot. Yeah. Terus kemudian wallazi aujaba dunya wa wukul absar 'alaiha. Kenapa? Karena kalau Allah walau la tajalli fi hadzal mukawanat, seandainya Allah itu tajalilnya tajalil hakiki, nampak di depan mata, maka yo pasti bukan hanya mati, Pak. Pasti kita akan lebur, hancur lebur. Sama tahu rasanya. Tapi biasanya film, awet dewi biasanya kan mau tahu kelas ya Pak. Ada orang miskin dapat hadiah misalkan 1 miliar, pingsan. Seneng sing berlebihan. Jantungnya nggak kuat. Ada orang sangat cinta sama artis, pas delok konser sing nyanyi artis idolanya. Begitu bisa berhadapan secara langsung, apa yang dilakukan? Jadi siapa tahu?
Kadang-kadang nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, bahkan bisa jatuh pingsan. Ikut berartis, Pak. Itu hanya uang. Lah apa meneh moro-moro roh Gusti Allah. Ngono maksudnya ini. Makanya nggak akan, ngono maksudnya ini. Nanti nggak akan. Nah dibuktikan bahwa Nabi Musa pas ketika akan mendapatkan wahyu di Gunung Sinai, kan Nabi Musa pengen melihat secara langsung. Maka Allah menjawab, Musa, tengok dulu itu gunung. Kalau aku nanti menampakkan diri secara tajalil hakiki dan gunung itu mampu bertahan, maka kamu akan bisa melihat aku secara langsung. Tapi kalau gunung itu nggak mampu melihat aku, maka kamu juga tidak akan mampu, karena manusia sama gunung lebih kuat. Gunung materi ini loh Pak, kuatan gunung. Akhirnya betul Allah menampakkan bertajali kepada gunung, gunung langsung meleleh, entek. Nabi Musa roh gunungnya meleleh langsung pingsan, jungkel pingsan, Pak. Kita kemudian coba melihat lagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses Nabi Muhammad akan menerima wahyu kalamullah, kalamnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat namanya kalam, berbicara. Baru akan menerima kalam saja, bukan wujud Allah hakiki loh, ya. Bukan Allahnya, baru kalamnya saja. Al-Quran itu Allah mempersiapkannya dengan bermimpi sekian bulan atau sekian tahun. Setiap malam bermimpi, diperlihatkan segala sesuatu yang gaib demi biar bisa berhadapan dengan malaikat Jibril. Prosesnya kan Pak, dan kuat nemoni malaikat Jibril, dipersiapkan setiap malam bermimpi hal-hal yang ajaib. Akhirnya begitu pertama kali ketemu malaikat Jibril, apa yang terjadi? Iqra ya Muhammad, gini Pak. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Akhirnya kalau malaikat Jibril didekep Pak. Cara pakai bahasa kita, wajah, ya mau nggak mau lah, mau jenenge didekep. Nah, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana 5 ayat. Rampung Pak. Nabi Muhammad SAW langsung balik kembali ke gunung Gua Hira. Gua Hira itu dulu Pak, belum ayo ngajil balik nemoni bojone. Sambiluni, kemuliaan aku istriku, dekap aku istriku. Kenapa? Ketakutan bertemu malaikat Jibril. Padahal sudah dipersiapkan dengan mimpi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, saya lupa. Wisik malaikat Jibril Pak, urung Gusti Allah. Jadi baginda Nabi saja tidak bertemu langsung dengan Allah, apa meneh kula karo sampeyan. Ya ngono maksudnya iki. Dadi ora usah mikir sing ado-ado ngono lho. Yes. Kemudian ketika Allah berkalam, menyampaikan kalamnya kepada baginda Nabi, juga tidak langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi, tetapi melalui perantara malaikat Jibril. Iku wae Pak, ketika mendengarkan kalamullah, baginda Nabi langsung kadang gregeli, kemeringet, pokoknya darah apa keringat dingin lah. Padahal ngrungokne kalam. Nah, sing kula waca kita baca ini sebenarnya ya bukan kalam Allah secara langsung Pak. Karena ketika ini kalam Allah secara langsung, wah ya ora kuat kula sampeyan. Ini adalah mushaf Al-Qur'an. Jadi wis disaring karo istilahnya apa? Setrune wis dilonge karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi setrune dilonge akeh, Pak. Langsung lho, waduh bola kula sampeyan. Iku wae ketika kita membaca kaya ngono Pak. Ketika orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat ayatu zadatum imana. Agar wong beriman lek kemudian diwacane Al-Qur'an kuwi mesti
ada tambah rasa iman, rasa seneng, pengen belajar, ngrungokne, mau mengamalkan dan lain sebagainya. Nah niku. Yes. Kemudian wis paham. Jadi kemudian lagi bahwa baginda Nabi juga pernah bersabda, hijabuhun nur wa fi riwayatin hijabuhun nar lau kushifa anha la ahraqat. Hijab antara Allah dan makhluk itu adalah cahaya. Ada yang berpendapat api, entah itu cahaya ataupun api. Ketika cahaya itu dibuka, maka nama jenenge segala alam semesta pasti akan hancur lebur. Nah, ada satu bukti ini juga lagi-lagi kisah Pak, dalam perjalanan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dikawani oleh malaikat Jibril sampai di lewat surga ketujuh, lewatlah sampai ke Sidratul Muntaha, lewat Mustawa. Di sana lalu ada satu tirai yang terbuat dari cahaya. Nah, ketika sampai di situ, malaikat Jibril dan baginda Nabi lalu berhenti. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ini batas perjalananku menemanimu. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Silakan engkau melanjutkan perjalanan sendiri. Apa kata baginda Nabi? Wahai sahabatku Jibril, tolonglah kawani aku lebih jauh lagi, setidaknya selangkah saja lebih maju, karena aku takut. Nabi Pak urung tahu teko langit dicone kon budal dhewe karo malaikat Jibril. Ya wedi Pak, padahal ya arepe ketemu kekasih ya. Akhirnya apa? Malaikat Jibril krono yo sakit cintane karo baginda Nabi. Sebenarnya tahu Pak, SOP-nya terhenti sampai di garis cahaya itu. Tapi demi kekasihnya beliau nekat. Baru selangkah, betul Pak, langsung srut, tinggal sebesar manuk emprit. Manuk emprit itu burung apa? Burung pipit. Burung pipit. Malaikat Jibril Pak, yang ketika membentangkan sayapnya di angkasa, langit nggak akan kelihatan Pak, sayap gede nih. Lah kok hanya selangkah masuk di cahayanya Allah, langsung terbakar garek sak ini. Apa kata malaikat Jibril? Tengoklah ya Rasulullah, seandainya aku telat sedetik saja, mungkin aku sudah habis. Tapi Gusti Allah dia cerita nih Pak, betapa hebatnya, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Jadi intinya ini Pak, setidaknya kita itu harus paham, bahwa di balik segala sesuatu ini, di situ ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan Mas Jani pengen ngomong para keturutan, sadarilah nek kono enek peran Allah. Nah, nanti sama orang, aduh piye. Nah, ora masuk oke. Benar. Oleh kejeru-jeru beneran. Yes, kita lanjutkan. Lalu kemudian al-hara kullu syai' li annahu batin. Allah menampakkan segala sesuatu, langit, bulan, matahari, pepohonan, atau kita sebagai manusia ini kan kelihatan. Kenapa? Karena Allah bersifat al-batin. Ai fa inna muqtatu ismil batin alla yusyariku fil butun. Wa tawa wujudi kulli syai' li annahu dhahir. Maksudnya ini Pak, dalam Al-Quran itu dalam asma Allah yang 99
enek asma Allah yang berbunyi Allah itu al-Dhahir, tapi setelah itu Allah itu al-Batin. Al-Dhahir wal Batin. Dhahir itu nyata, nampak, jelas. Batin itu tidak kelihatan. Lek sampean tau mikir, mesti sampean bertanya, iki piye to? Jere Allah ki kelihatan tapi kok tidak kelihatan. Untungnya kula sampean ora tahu mikir. Jadi yo damai-damai saja. Selain masalah. Kula hatu kula. Awake dhewe kuwi kelas Pak. Ada dua sifat yang bertentangan kok damai-damai saja. Bertekan. Nah, ini belum baru kayak ngaji nih Pak. Yes. Allah itu al-Dhahir. Jadi patrapane fa inna muqtadu ismihi, mongko sedune patrapane asmane Allah al-Batin sing rupane batin kuwi iku alla yusyarikahu, yen to ora nyekutoni ing Allah fil butuni ing dalem hal-hal sing ya ora ketok, fil butuni syai'in apa syai'un suwiji-wiji. Farida adharul asya' kullaha ay ja'alaha dhahiraha wala batina fiha qa'imun. Ketika tadi kita belajar atau mempelajari bahwa di balik sesuatu yang nampak di situ ada Allah, berarti kita pahami pohon itu kelihatan, Allah di balik tirai tidak kelihatan, tapi Allah itu ada. Allah ada di balik tirai. Allah ada di balik pohon itu. Adanya manusia, adanya kita kan nampak, Mas Yani nampak, Mas Lemi nampak. Keberadaan Mas Yani, Mas Lemi bisa datang di sini, di belakangnya pasti ada Allah, ada peran Allah. Lah Allahnya itu al-Batin, Allah itu tidak nampak. Kenapa Allah nggak nampak? Karena Mas Janinya nampak. Adanya alam, adanya Tuhan. Nah, kalau bahasanya Bang Ciro Pak Irama, adanya alam ini bukti adanya Allah. itu bahasanya Pak Irama. Tapi saya pernah membaca, ya, itu kelas ternyata kelas rendah Pak. Adanya alam ini bukti adanya Allah itu ternyata masih rendah. Ada lagi bahasa yang lebih tinggi. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Bahasanya diwali. Ngen-ngen dewe, aku mohon terang nih. Adanya alam ini bukti adanya Allah. Adanya langit, adanya laut, adanya bumi, bukti adanya Allah. Cocok toh? Cocok. Tapi ini ternyata bahasanya kurang tinggi Pak. Sing lebih tinggi dibalik Pak. Karena adanya Allah. Adanya Allah, Timam, bahasa umum Bukti ya. adanya Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Terus pikirin diri. Wah, tapi jangan gini. Ora tau mati. Allah yang karim. Nah, Allah niku punya sifat ya, wujud kita bakok mukhalafatul hawa sisi. Allah berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk itu nampak, maka Allah harus tidak nampak. Karena ketika Allah nampak, maka Allah bukan Allah. Karena Allah pasti tidak akan sama dengan Makhluk. Makanya kadang orang itu sampai pada taraf meraba-raba Pak. Kadang dalam mimpi, kadang dalam pikir, kadang dalam sholat, kadang dalam lamunan. Apakah itu Allah? Apakah ini Allah? Benarkah ini Allah? Itu ada tahapan orang seperti itu Pak. Maka di sini kita tekankan lagi
Kalau dia wujud seperti apapun wujudnya, dia bukan Allah Allah. Karena Allah tidak akan mau nampakkan itu. wis ngono ya. Dan ya. Tapi ketika ada orang mengatakan aku pernah melihat Allah pun juga jangan serta-merta sampai tolak. Jangan-jangan dia benar-benar pernah melihat Allah. Biarpun bukan Allah secara Hakikat. hakikat. Bisa dengar ya? Seandainya. Bisa dengar ya? Seakan-akan, seakan-akan. Bisa dengar. Nah, memang mulai Pak. Mulai tahu nih mau sampai berapa merasa di. Bos diberikan bukan manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na billahi wa fil husna bi hurmati wa isna fi tariqati wa ma'afatina fi dhalik. Amin ya rabbal alamin. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.